mengatakan kepada orang-orang yang beriman, wala tahinu. Jangan sekali-kali kamu merasa lemah. Jadi kalau berhadapan dengan musuh-musuh Allah, berhadapan dengan musuh-musuh Islam, wala tahinu. Jangan merasa hina, jangan merasa lemah, jangan minder, jangan takut. Wala tahzanu, kata Allah. Dan jangan pula kamu merasa sedih. Merasa sedih lihat orang-orang musuh-musuh Islam ini besar-besar, kaya-kaya, kuat-kuat, saudara. Terus kita merasa lemah, kita merasa minder, kita merasa sedih. Allah udah larang sejak Al-Quran itu diturunkan. Dan selanjutnya Allah menyatakan, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi ketahuilah sesungguhnya kalian ini, hai orang yang beriman, al-a'launa, itu yang tertinggi derajatnya dibandingkan mereka. Kalian gak hina, kalian gak rendah. Enggak. Kalian ini orang-orang mulia, orang-orang derajat tinggi. In kuntum mu'minin. Jika kalian semua sungguh-sungguh mu'minin, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa saya katakan ayat ini semestinya menjadi obat? Sebab sekarang ini di mana-mana umat Islam terkena penyakit, saudara, penyakit minder. Lihat besarnya orang kafir, kita minder. Lihat hebatnya orang kafir, kita minder, saudara. Belum apa-apa kalau mau berjuang udah merasa kalah duluan. Media udah mereka punya, duit udah mereka punya, ekonomi udah mereka punya. Enggak mungkinlah kita menang. Nah, ini banyak sekali nih penyakit-penyakit seperti ini menggerogoti daripada kekuatan umat Islam di mana-mana, saudara. Nah, maka itu kita ingatkan dari sekarang, wala tahinu, sebagaimana Allah ingatkan. Jangan pernah sekali-kali engkau merasa lemah, merasa tidak berdaya, merasa hina, merasa dibawa, apalagi kau merasa sedih di dalam menghadapi musuh-musuh Allah, musuh-musuh Nabi dan musuh-musuh Islam. Jangan antumul a'launa. Engkau sekalian tertinggi, jauh lebih tinggi dari mereka, jauh lebih mulia dari mereka, jauh lebih hebat dari mereka. Tapi syarat, in kuntum mu'minin. Kalau engkau sekalian betul-betul beriman kepada Allah. Allah cuma memberikan syarat satu, mukmin betul kepada Allah. Selesai. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, selesai, saudara. Enggak musuh sebesar apapun, musuh sehebat apapun, tidak akan pernah mampu untuk menghancurkan kita. Musuh sebesar apapun, musuh sehebat apapun, tidak akan pernah mampu untuk merendahkan kita. Karena Allah yang sudah jamin, engkau ini yang paling tinggi derajatnya. Nah, karena itu, saudara, kalau sudah tahu sedemikian rupa, yuk mari. Mari sama-sama melalui pengajian ini, saya ingin mengajak semua umat Islam untuk percaya diri. Untuk punya keyakinan kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran, faqala ta'ala, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kau sungguh-sungguh membela Allah, menolong agama Allah, niscaya pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Ini Allah punya janji. Allah punya janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak pernah serta tidak akan pernah mengingkari janjinya, ya ikhwan. Kita pasti menang, pasti menang. Saudara, kenapa saya berani mengatakan pasti? Karena ini janji Allah. Kalau janji manusia, saya nggak berani katakan pasti, saudara. Ini janji Allah. Saya berani katakan pasti, umat Islam, mukmin yang berjuang di jalan Allah, pasti menang. Apapun hasil yang dicapainya dalam perjuangan, saudara. Makanya berkali-kali saya sering mengatakan, manakala kita sudah menancapkan niat, membulatkan tekad, kemudian masuk mulai berbuat di langkah pertama, kita sudah menang, ya ikhwan. Kita sudah menang asalkan ikhlas hanya untuk mencari ridho Allah, apapun hasilnya. Mau jatuh, mau bangun, mau berhasil, mau gagal, apapun hasilnya, kalau niat sudah ditancapkan, saudara, tekad sudah dibulatkan, dan kita sudah mulai berbuat untuk mewujudkan niat dan tekad kita tadi, kita sudah menang. Sudah menang, ya ikhwan. Sisanya Allah nyatakan faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Apa arti faida azamta? Kalau kau sudah bulatkan tekad, sudah berazam. Artinya kalau niat sudah ditancapkan, tekad sudah dibulatkan, dan kita sudah berbuat, saudara, fatawakkal 'ala Allah. Hasilnya serahkan saja kepada
nggak ada pejuang kalah, nggak ada saudara. Semua pejuang yang ikhlas pasti menang. Nah, hanya persoalannya kemenangannya itu ada yang langsung dirasakan oleh yang bersangkutan, ada juga yang dirasakan oleh anak keturunannya, saudara. Mungkin dia tidak merasakan kemenangannya, saudara. Mungkin dia mati dalam perjuangannya, saudara. Tapi saudara, tekad perjuangannya yang sudah ditancapkan, ditinggalkan kepada generasi penerusnya, itu akan dirasakan, dinikmati oleh anak keturunannya. Sama seperti kita menanam buah. Kita nanam pohon duren, kita nanam pohon mangga. Usia kita sudah 60 tahun baru nanam, saudara. Mungkin kita nggak bakal merasakan buahnya. Mungkin yang rasakan buahnya kita nanti anak kita, cucu kita, saudara. Jadi jangan lupa, begitulah perjuangan. Tanamkan perjuangan kita dari sekarang. Yakini saudara dalam diri kita, yakinkan diri kita semua bahwa kalau kita berjuang ikhlas karena Allah, kita pasti menang. Karena ini menyangkut janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai saat ini jangan ada minder lagi, saudara. Apalagi dalam berjuang ngadepin orang kafir, jangan minder. Ngadepin pejabat, ngadepin orang kaya, ngadepin pengusaha, ngadepin orang sebesar apapun, gak ada. Tinggalkan itu sikap minder, saudara. Gak boleh. Kita hanya boleh tawadu, merendahkan diri sesama orang-orang yang beriman, yang takut kepada Allah. Tapi kepada orang-orang yang takabur, kepada orang-orang yang sombong, kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, jangan pernah kita merendahkan diri di hadapan mereka, ya ikhwan. Jangan. Tegakkan kepala kita, busungkan dada kita, tunjukkan kepercayaan diri kita, tunjukkan kebulatan tekad kita, bahwa kita tidak akan pernah merasa lemah, apalagi bersedih di dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang kita harus mengakui keputusasaan umat Islam ini dan kesedihan umat Islam di mana-mana melihat kondisi